dibuka dengan kilas balik ke masa lalu, tepat di hari ketika Somi dikembalikan. Hari itu, ia bolos sekolah demi ikut audisi. Sayangnya, sang ibu mengetahui dan langsung membawanya pulang. Somi yang marah, kemudian curhat pada ayahnya, Cholsu. Namun, bukannya mendapat dukungan, Somi justru mengalami kejadian traumatis yang membuat hubungan mereka semakin hancur. Kembali ke masa kini, anak-anak masih terpukul oleh kabar kematian Tae-sik. Somi meluapkan emosinya pada Siwoo, menyalahkannya atas semua yang terjadi. Ah-hyun menegurnya tegas hingga ia mulai tenang. Tiba-tiba, dua pria berbaju hitam datang mencari Siwoo. Untungnya, mereka tidak bisa masuk. Dan anak-anak hanya mengawasi lewat kamera pengawas. Setelah mereka pergi, Ah-hyun meminta semua untuk segera berkemas dan meninggalkan tempat itu. Sambil bersiap, Ah-hyun teringat momen terakhirnya bersama Tae-sik. Ia menemukan brankas berisi senjata, perekam, dan dokumen yang dikumpulkan Tae-sik. Ada juga sebuah surat yang berisi pengakuan bahwa ia ingin menebus masa lalunya dengan melindungi anak-anak ini. Saat memutar rekaman, Ah-hyun mendengar alasan para orang tua mengembalikan anak-anak itu. Semuanya menganggap anak-anak tersebut tidak sesuai harapan. Sementara itu, Sehee gagal bertemu seorang tokoh penting. Di sisi lain, Jung-hyun memantau lokasi kecelakaan Tae-sik. Ia mendapat informasi tentang lokasi terakhir Siwoo terlihat, yang ternyata dekat rumah anak-anak. Sebelum pergi, Ah-hyun memberi semangat pada semua, berharap mereka bisa meneruskan rencana Tae-sik untuk memulai hidup baru. Namun, kedamaian itu hanya sebentar. Jung-hyun dan anak buahnya tiba-tiba datang dan merobohkan rumah. Anak-anak berlarian menyelamatkan diri. Namun wajah mereka terlihat oleh Jung-hyun. Dalam kekacauan dan ledakan gas, Siwoo terluka. Terjadi pengejaran sengit, tetapi mereka berhasil lolos. Di sisi lain, Sehee bertemu klien baru yang menginginkan anak sempurna. Dan di sekolah Siwoo, beredar gosip bahwa ia dimasukkan ke sebuah fasilitas dan pura-pura menghilang. Putri Sehee khawatir, tetapi tak berani bertanya langsung. Ia justru menceritakan kekhawatirannya pada Jung-hyun yang ia panggil paman. Anak-anak melanjutkan perjalanan panjang menuju pria yang dijanjikan Tae-sik akan menolong mereka. Awalnya, pria itu bersikap ramah dengan memberi makan, memberi uang, dan mengantar ke pelabuhan. Namun ternyata, ia berkhianat dan menjebak mereka. Saat bertemu Jung-hyun dan anak buahnya, anak-anak berpencar. Pertarungan tak terelakkan. Tapi berkat pelatihan Tae-sik, mereka mampu bertahan. Somi dan Ju-an menggunakan kembang api untuk mengalihkan perhatian. Seok-su menjaga Siwoo, dan Ah-hyun berhadapan langsung dengan Jung-hyun. Tak disangka, Ah-hyun berhasil melumpuhkannya dan merebut pistolnya. Anak-anak lain mencuri mobil, menjemput Ah-hyun, lalu kabur. Mereka bersembunyi di motel, menyusun rencana baru. Ah-hyun menunjukkan bukti-bukti dari Tae-sik, membuat semua terkejut sekaligus terluka karena alasan konyol orang tua mereka meninggalkan mereka. Ah-hyun memutuskan untuk melanjutkan misi Tae-sik, menemukan tokoh besar di balik semua ini. Di antara dokumen, mereka menemukan kartu hitam. Somi mengenalinya, perburuan pun dimulai. Ah-hyun dan Somi melakukan pengintaian di sekolah, yang mana Cholsu adalah kepala sekolah di sana. Mereka mengikuti Cholsu hingga sebuah bar. Malam itu, Ah-hyun menyamar sebagai sopir pengganti. Sesampainya di rumah, Cholsu mulai merayu dan bertindak cabul ke Ah-hyun. Melihat itu, Ah-hyun memanfaatkan kesempatan itu dan menawarkan wanita muda padanya. Ia terperangkap. Juan menyamar menjadi wanita. Saat Cholsu sadar, ada yang tidak beres. Ah-hyun dan yang lainnya masuk. Mereka mengikatnya dan mulai menginterogasi tentang kartu hitam. Somi, yang emosinya memuncak, menuntut tahu keberadaan ibunya. Kilas balik mengungkap bahwa Cholsu lah yang menjebak Somi agar direturn dan dieksekusi.
Di bawah tekanan, Chalsu akhirnya mengaku bahwa ibu Somi ada di rumah sakit jiwa. Tidak mengetahui bahwa putrinya telah di-return. Sejak saat itu, sang ibu kehilangan kendali karena terus mencari Somi. Kebenaran ini membuat Somi terpukul. Ia sadar selama ini menyalahkan orang yang salah. Dengan emosi yang meluap, ia menodongkan pistol, memaksa Chalsu menyebutkan nama rumah sakit. Ahyeon dan anak-anak lain berusaha menenangkannya, tapi suasana semakin panas. Episode 2 berakhir dengan suara tembakan dan teriakan Somi. Drama Lur. Thank you for watching. Don't forget to subscribe.